Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 7 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 3043, Klan Elf Suci. Cepat, bangun, namun, tepat setelah lelaki tua itu berlutut di depannya, Chu Yoyuan segera membantunya. Yakinlah, Chu Feng adalah anggota klan surgawi Chu kita. Tidak ada yang salah menuduhnya. Orang tua ini akan mendapatkan keadilan untuknya, kata Chu Yoyuan. Orang rendahan ini percaya pada master. Kalau begitu, orang rendahan ini akan pergi sekarang. Aku pasti akan merahasiakan apa yang terjadi di sini hari ini. Lelaki tua itu membungkuk dengan hormat kepada Chu Yoyuan. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, tepat pada saat itu, Chu Yoyuan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan persenjataan abadi dari cosmosak miliknya. Dengan jentikan jarinya yang lembut, persenjataan abadi itu melayang ke arah lelaki tua itu. Ini hadiahmu karena begitu perhatian, kata Chu Yoyuan. Tuanku, yang rendahan ini pasti tidak berusaha menyanjungmu dengan mengatakan atau aku mengatakan semua ini dengan harapan mendapat hadiah. Yang rendahan ini benar-benar percaya bahwa seorang jenius seperti Tuan Chu Feng harus dilindungi oleh alam atas ciliocos besar kami. Bahkan jika bukan itu masalahnya, dia seharusnya tidak dengan sengaja dilukai oleh orang-orang dari alam atas ciliocos besar kita. Tuanku, selamat tinggal. Yang mengejutkan, lelaki tua itu dengan tegas menolak hadiah Chu Yoyuan. Orang harus tahu bahwa dia hanya peringkat 2 True Immortal. Baginya, persenjataan abadi harus menjadi harta yang tak ternilai harganya. Namun, setelah melakukan perjalanan hanya untuk jarak pendek, pria tua itu tiba-tiba berbalik, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Chu Feng, Tuan Chu Feng, Anda pasti harus menjaga diri sendiri. Masa depan alam atas ciliocos besar kita semua akan bergantung pada Anda. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu membubung ke langit. Saat dia melihat pria tua itu pergi, Chu Feng merasa tergerak. Mereka sama sekali tidak berhubungan. Faktanya, dia belum pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya. Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa benar-benar akan ada seseorang yang akan berbicara untuknya tanpa mencari imbalan apapun. Jika saja alam atas ciliocos besar kita memiliki lebih banyak orang seperti dia, kita tidak akan merosot ke keadaan kita saat ini. Dibandingkan dengan perasaan tergerak Chu Feng, Chu Yoyuan menghela nafas panjang. Chu Feng, apa rencanamu sekarang? Chu Yoyuan bertanya pada Chu Feng. Tuanku, apa yang ada dalam pikiranmu? Aku akan mengikuti pengaturanmu, kata Chu Feng kepada Chu Yoyuan. Aku tahu bahwa kamu ingin segera kembali ke klan surgawi Chu dan mengambil keadilan dari mereka. Namun, Chu Feng, itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak sabar. Alasannya adalah karena meningkatkan kultivasimu adalah hal yang paling penting untuk Anda. Meskipun kamu adalah orang nomor 1 yang sepenuhnya layak dari generasi muda alam atas ciliocos besar saat ini, meskipun kamu tidak harus membuktikan dirimu sendiri, jika dibandingkan dengan seluruh medan bintang bela diri leluhur, kamu masih harus meningkatkan kultivasimu dengan cukup baik. Sedikit, kata Chu Yoyuan. Tuanku, kalau begitu, apa yang ada dalam pikiranmu? Chu Feng bertanya. Chu Feng tahu betul bahwa dia harus bergantung pada Chu Yoyuan jika dia ingin mendapatkan kembali keadilan dari orang-orang dari klan surgawi Chu. Jika dia kembali sendiri, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Terlebih lagi, bahkan jika dia berbicara, tidak ada yang akan mempercayainya. Chu Feng tahu betul seberapa kuat klan surgawi Chu di alam atas ciliocos besar.
Mereka benar-benar mampu membalikkan hitam dan putih, benar dan salah. Jadi, bahkan jika Chu Feng sangat ingin balas dendam, dia masih harus menunggu persetujuan Chu Yuyuan. Selain itu, menilai dari nada bicara Chu Yuyuan, tampaknya apa yang dia putuskan bermanfaat bagi Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng secara alami akan mendengarkannya. Orang tua ini mendengar percakapan antara kamu, Ming Chao dan Sunyi sebelumnya. Jika tebakan orang tua ini benar, jurang yang dimasuki Ming Chao dan Sunyi seharusnya adalah tempat suci klan Elf, kata Chu Yuyuan. Tanah suci klan Elf. Chu Feng, Ying Ming Chao dan Zi Sunyi semuanya mengungkapkan ekspresi penasaran setelah mendengar kata-kata itu. Lagi pula, hanya dari nada bicara Chu Yuyuan, mereka dapat mengatakan bahwa tempat suci klan Elf seharusnya menjadi tempat yang sangat luar biasa. Setelah itu, Chu Yuyuan mulai menjelaskan tanah suci klan Elf kepada Chu Feng dan yang lainnya. Jauh sebelum klan surgawi Chu tiba di alam atas Chiliocos besar, ada kekuatan bernama klan Elf suci di alam atas Chiliocos besar. Klan Elf suci ini sangat kuat. Mereka tidak hanya memerintah alam atas Chiliocos besar, tetapi mereka bahkan mengancam status alam Master Starfield. Sederhananya, klan Elf suci hampir menjadi penguasa seluruh medan bintang bela diri leluhur. Meskipun mereka tidak menjadi penguasa leluhur Marshal Starfield, klan Elf suci dianggap sebagai kekuatan yang setara dengan alam Master Starfield. Alam atas Chiliocos besar pada waktu itu benar-benar mengesankan tanpa batas. Tidak hanya alam atas lainnya yang dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa hormat terhadap alam atas Chiliocos besar, tetapi bahkan alam Master Starfield pun dipenuhi dengan ketakutan akan alam atas besar Chiliocos. Waktu itu jelas merupakan waktu yang paling mengesankan untuk alam atas Great Chiliocos. Bahkan klan surgawi Chu yang menggantikan klan Elf suci tidak mendapatkan kekuatan pencegahan dari klan Elf suci ketika mereka menguasai alam atas Chiliocos besar. Suatu hari, klan Elf suci tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu mengapa mereka tiba-tiba menghilang. Dalam satu malam, klan Elf suci dan tanah suci klan Elf tempat mereka tinggal benar-benar menghilang. Sejak hari itu, penguasa alam atas Chiliocos besar berpindah tangan. Sayangnya, tuan baru dari alam atas Chiliocos besar tidak ada bandingannya dengan klan Elf suci. Karena itu, alam atas Chiliocos besar menerima penurunan status yang tiba-tiba dan menghancurkan di leluhur Marshal Starfield. Faktanya, alam atas Chiliocos besar yang awalnya berdiri di puncak menjadi salah satu alam atas terlemah di seluruh alam Master Starfield. Kemudian, leluhur tua klan surgawi, Chu Yetianhong, memimpin klan surgawi Chu dan tiba di alam atas Chiliocos besar dari alam bawah dan berkampanye sampai menjadi penguasa alam atas besar Chiliocos. Baru setelah itu status alam atas Chiliocos besar berangsur-angsur mulai meningkat. Namun, bahkan selama periode yang paling luar biasa dan terkuat dari klan surgawi Chu, status alam atas Chiliocos besar masih kalah dengan saat itu diperintah oleh klan Elf suci. Hingga hari ini, menghilangnya klan Elf suci tetap menjadi misteri di medan bintang bela diri leluhur. Namun, setelah mereka menghilang, akan selalu ada orang yang menemui tanah suci klan Elf yang muncul di alam atas Chiliocos besar. Hanya, tempat suci klan Elf menjadi keberadaan yang selalu bergerak. Selain itu, bahkan jika seseorang bertemu dengannya, mereka tidak akan bisa memasukinya, karena ada penghalang tak terlihat yang menghalangi mereka untuk memasukinya. Tanah suci klan Elf masih seindah sebelumnya. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda klan Elf suci sama sekali. Karena itu, tanah suci klan Elf menjadi misteri seperti klan Elf suci yang menghilang. Tuanku, apakah Anda yakin bahwa jurang adalah tanah suci klan Elf yang berkeliaran? Chou Feng bertanya.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Yuyuan, Chu Feng dipenuhi rasa ingin tahu terhadap tanah suci klan elf itu. Dengan seberapa kuat klan elf suci, mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Tanah suci klan elf sepertinya adalah kunci dari misteri itu. Bab 3044 Mencari Tanah Suci. Menurut deskripsi yang diberikan oleh Ming Chao dan Sunyi, tempat itu memang lokasi di mana klan elf suci tinggal di masa lalu, tempat suci klan elf. Konon, meskipun banyak orang telah melihatnya sebelumnya, tidak ada yang berhasil memasukinya. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Ming Chao dan Sunyi akan dapat memasukinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Yuyuan melihat ke Chu Feng. Chu Feng, karena kamu juga tersedot ke dalam pusaran, apakah kamu tidak menemukan apapun? Chu Feng sedikit ragu. Namun, setelah memikirkan semua yang telah dilakukan Chu Yuyuan untuknya, Chu Feng memutuskan untuk mempercayai Chu Yuyuan dan mengatakan yang sebenarnya. Junior ini memasuki Gunung Suci Laut Primal, kata Chu Feng. Kamu benar-benar memasuki Gunung Suci Laut Primal. Chu Yuyuan sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Namun, karena Gunung Suci Laut Primal terlalu berbahaya, saya meninggalkannya, kata Chu Feng. Luar biasa, mata Chu Yuyuan dipenuhi dengan keterkejutan. Saya juga punya teman dekat bernama Wang Qiang. Dia adalah orang yang muncul di pohon suci Void. Dia bahkan mengukir kata-kata di pohon suci Void, kata Chu Feng. Sebenarnya ada hal seperti itu. Keheranan di mata Chu Yuyuan semakin kuat setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia mulai merenung. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, vortex umumnya sangat jarang terlihat di tangga menuju surga. Bahkan jika pusaran muncul, mereka tidak akan memiliki kekuatan semacam itu. Pusaran yang Anda semua temui pasti bukan pusaran biasa, kata Chu Yuyuan dengan nada yang sangat ditentukan. Sebenarnya, bahkan tanpa Chu Yuyuan mengatakannya, Chu Feng sudah menduga itu masalahnya. Dia merasa ada kemungkinan seseorang membantu mereka dari bayang-bayang. Jika tidak akan ada kebetulan di mana mereka semua dikirim ke lokasi di alam atas Chiliocos besar di mana bahkan klan surgawi Chu pun tidak dapat masuk. Hanya orang macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu untuk mengetahui semua sisa-sisa legendaris alam atas Chiliocos besar seperti punggung tangan mereka. Lebih jauh lagi, orang itu bahkan bisa mengirim orang ke sisa-sisa itu sesuka hati. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal-hal yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh klan surgawi Chou. Setelah terdiam beberapa saat, Chu Yuyuan bertanya kepada Ying Ming Chao dan Zi Sunyi, apakah kalian berdua masih ingat lokasi jurang itu? Ya, kata Ying Ming Chao dan Zi Sunyi serempak. Ayo segera pergi ke sana, kata Chu Yuyuan. Kemudian, mereka berempat melanjutkan menuju lokasi jurang menurut ingatan Ying Ming Chao dan Zi Sunyi. Sebenarnya, Ying Ming Chao dan Zi Sunyi sangat tidak terbiasa dengan topografi alam atas Chiliocos besar. Namun, Chu Yuyuan mengetahui topografi alam atas Chiliocos besar dengan sangat baik. Jadi, selama mereka memberinya petunjuk, Chu Yuyuan dapat segera menentukan lokasi yang mereka bicarakan. Dengan demikian, perjalanan mereka ke sana sangat mulus. Selanjutnya, dengan seorang ahli seperti Chu Yuyuan memimpin mereka, kecepatan mereka sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari singkat, mereka tiba di dataran. Itu adalah dataran tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia. Orang benar-benar bisa menggambarkannya sebagai liar. Apakah ini tempatnya? Chu Yuyuan bertanya. Ini dia, ini tempatnya, kata Ying Ming Chao dengan pasti. Kemudian, dia menunjuk ke depan, ketika kami meninggalkan tempat itu,
kami keluar dari sana. Setelah pergi, kami tidak dapat menemukan jalan kembali. Alasannya adalah karena tidak ada jejak jurang sama sekali di sana. Wajar bagi kalian semua untuk tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci klan elf yang sedang kita bicarakan di sini, kata Chu Yuyuan. Chu Feng, mari kita cari bersama. Yang mengatakan, tidak memiliki terlalu banyak harapan. Lagi pula, tanah suci klan elf itu selalu bergerak sejak awal. Mungkin saja sekarang tidak lagi berada di dataran ini, kata Chu Yuyuan. Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan mata langitnya dan mulai memeriksa dataran. Setelah memeriksa area tersebut, mata Chu Feng langsung mulai bersinar. Di bawah mata langitnya, Chu Feng bisa melihat perubahan halus. Ada di sana, Chu Feng tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke arah belakang mereka. Pada saat yang sama dengan Chu Feng berbicara, Chu Yuyuan sebenarnya juga berbicara. Tampaknya Chu Yuyuan, spiritualis dunia jubah tinggi tanda naga, juga memiliki kemampuan pengamatan yang sangat kuat. Paling tidak, itu sama sekali tidak kalah dengan mata langit Chu Feng saat ini. Selain itu, bukan hanya kemampuan pengamatan Chu Yuyuan yang kuat, kecepatannya juga jauh lebih cepat daripada kecepatan Chu Feng. Praktis pada saat dia menemukan kelainan itu, dia segera tiba di lokasi itu dan mulai membentuk formasi. Adapun Chu Feng, dia juga tiba di samping Chu Yuyuan. Melihat ini, Ying Mingchao dan Zi Sunyi bergegas mendekat. Namun, dibandingkan dengan ekspresi gembira di wajah Chu Feng dan Chu Yuyuan, Ying Mingchao dan Zi Sunyi bingung. Alasannya karena apa yang ada di depan mereka jelas merupakan padang rumput. Mereka hanya melihat tidak ada jejak dari apa yang disebut tempat suci klan elf. Berdengung. Tepat pada saat itu, Chu Yuyuan selesai mengatur formasinya. Formasinya tidak terlalu besar. Itu menyerupai cermin. Jika seseorang melihat melalui cermin, ia akan menemukan bahwa lokasi di depan telah berubah. Di sisi lain cermin itu bukan lagi dataran biasa. Sebaliknya, itu adalah jurang yang luas. Jurang itu begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat batasnya. Itu tampak seperti dunia yang terisolasi. Tumbuhan eksotis memenuhi jurang. Jika tempat mereka berada adalah dunia fana, maka jurang itu akan menjadi surga, dunia abadi. Benar saja, itu adalah tanah suci klan elf. Jika bukan karena aku yang menyaksikannya sendiri, bahkan lelaki tua ini tidak akan berani percaya bahwa tanah suci klan elf benar-benar ada. Mingchao, Sunyi, ini semua berkat kalian berdua, Chu Yuyuan sangat senang. Dia sangat bersemangat saat melihat pemandangan di hadapannya. Orang harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Chu Yuyuan melihat tanah suci klan elf yang legendaris. Setelah itu, Chu Yuyuan mengulurkan tangannya untuk mencoba memasuki tanah suci klan elf. Namun, saat tangannya mendekati tanah suci klan elf, dia diblokir oleh penghalang tak terlihat. Benar saja, kita tidak bisa memasukinya. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka yakin bahwa tidak mudah untuk memasuki tanah suci klan elf. Namun, setelah menyadari hal ini, mereka merasa agak putus asa. Jika mereka tidak dapat memasukinya, apa gunanya menemukannya? Tidak apa-apa, biarkan orang tua ini mencobanya. Tepat pada saat itu, Chu Yuyuan melambaikan lengan bajunya. Segera, kekuatan roh tak terbatas keluar dari tubuhnya. Chu Yuyuan sedang menyiapkan formasi. Bab 3045, Kekuatan Khusus. Formasi yang disiapkan Chu Yuyuan adalah formasi besar yang membuka segel.
Chu Yuan mencoba membuka celah agar mereka bisa memasuki tanah suci klan elf. Sayangnya, setelah Chu Yuan selesai mengatur formasi rohnya, dia tidak bisa membuka penghalang inkorporeal itu. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus mengatur beberapa formasi. Sayangnya, tidak peduli formasi macam apa yang dia buat, mereka semua tidak dapat menembus penghalang tempat suci klan elf. Dihadapkan dengan tanah suci klan elf, bahkan spiritualis dunia jubah tinggi tanda naga seperti Chu Yuan tidak berdaya. Merasa tak berdaya, Chu Yuan menoleh untuk bertanya kepada Ying Mingqiao dan Zisunyi, bagaimana kalian berdua keluar dari tanah suci klan elf itu? Senior, kami berdua awalnya berada di dasar lembah. Dasar lembah itu sangat besar. Selain itu, kami tidak dapat terbang dan kekuatan kami dibatasi. Jadi, kami melakukan perjalanan untuk waktu yang sangat lama sebelum merangkak keluar dari dasar lembah. Setelah kami merangkak keluar dari dasar lembah, kami mulai melangkah keluar. Kami tidak menemukan penghalang atau lorong atau terowongan khusus apapun. Hanya, saat kami terus berjalan, lingkungan sekitar kami mulai berubah. Kami menemukan diri kami di dataran ini. Ketika kami berbalik, kami tidak dapat melihat jurang itu lagi. Ketika kami mencoba untuk kembali ke jurang, kami juga tidak dapat melakukannya, kata Ying Mingqiao. Kalian berdua seharusnya tidak keluar, desah Chu Yuan, dan merasa kasihan pada Ying Mingqiao dan Zisunyi. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa sangat sulit untuk memasuki tanah suci klan elf. Ying Mingqiao dan Zisunyi sangat beruntung telah memasukinya. Namun, keduanya memutuskan untuk keluar sendiri. Ini sangat disayangkan. Berdengung. Tepat pada saat itu, Zisunyi melewati formasi seperti cermin itu dan mulai berjalan menuju tanah suci klan elf. Lebih jauh lagi, dia berhasil melewati penghalang tak berbentuk itu secara langsung. Dia telah berhasil memasuki tanah suci klan elf. Sunyi, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Melihat adegan ini, ekspresi Chu Yuan berubah drastis. Bukan hanya Chu Yuan, Ying Mingqiao dan Chu Feng juga sangat terkejut. Semua formasi yang telah disiapkan Chu Yuan tidak efektif. Jadi, bagaimana Zisunyi berhasil memasukinya? Saya baru saja masuk, kata Zeti Sunyi. Cukup masuk. Mendengar kata-kata itu, Chu Yuan dan yang lainnya terkejut. Mereka semua merasa ini tidak bisa dipercaya. Kemudian, mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka berpikir, mungkin formasi Chu Yuan akhirnya efektif. Senior, biarkan aku mencobanya, Ying Mingqiao berjalan mendekat. Dia ingin menguji apakah formasi Chu Yuan akhirnya efektif. Ketika dia mencoba, dia juga berhasil berjalan langsung ke tanah suci klan elf. Dia tidak dihentikan oleh kekuatan apapun. Senior, ini efektif. Formasi yang Anda siapkan efektif. Anda telah berhasil menembus penghalang. Kita bisa masuk sekarang. Senior, Chu Feng, cepat, masuk dan nikmati betapa melimpahnya energi alami di sini. Ying Mingqiao sangat bersemangat. Dia melambaikan tangannya pada Chu Feng dan Chu Yuan untuk memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Melihat ini, Chu Feng juga mengungkapkan ekspresi gembira dan mulai berjalan menuju Ying Mingqiao dan Zisunyi. Berdengung. Chu Feng merasa seolah-olah dia telah melewati gerbang pembentukan roh. Di satu sisi gerbang pembentukan roh adalah dataran. Di sisi lain dari gerbang pembentukan roh adalah tempat suci klan elf. Chu Feng juga berhasil memasuki tanah klan elf Uchi. Kita sebenarnya benar-benar bisa memasukinya. Melihat ini,
senyum menutupi wajah tua Chu Youyuan. Tidak hanya dia bahagia, tetapi dia juga memiliki ekspresi yang sedikit puas di wajahnya. Lagi pula, penghalang yang gagal dilanggar oleh begitu banyak orang sebenarnya telah dilanggar olehnya. Dengan ini, bagaimana mungkin dia tidak bangga pada dirinya sendiri? Dengan senyum di wajahnya, Chu Youyuan juga mulai berjalan menuju tempat suci klan elf. Bang! Namun, ketika Chu Youyuan berjalan mendekat, dia bereaksi seolah-olah dia telah menabrak tembok dan terlempar ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Melihat bahwa Chu Youyuan tidak dapat memasuki tanah suci klan elf, Chou Feng, Ying Mingqiao dan Zisunyi semuanya sangat bingung. Chu Youyuan sendiri juga sangat bingung. Chu Youyuan mencoba memasuki tanah suci klan elf lagi. Namun, seperti sebelumnya, dia masih belum bisa melewati penghalang tak berbentuk itu. Tempat yang dengan mudah dilewati oleh Chou Feng, Ying Mingqiao dan Zisunyi sebenarnya tidak dapat ditembus oleh Chu Youyuan. Mingqiao, keluarlah sebentar, kata Chu Youyuan kepada Ying Mingqiao. Mendengar itu, Ying Mingqiao langsung keluar. Coba masukkan lagi, kata Chu Youyuan. Ying Mingqiao segera berbalik dan mulai berjalan menuju tanah suci klan elf. Dia berhasil dengan mulus memasuki tanah suci klan elf lagi. Ini. Pada saat itu, mereka berempat tertegun. Kebingungan memenuhi mata mereka. Tampaknya hanya orang tua ini yang tidak bisa masuk, desah Chu Youyuan. Tapi mengapa ini terjadi? Bahkan jika kedua senior bisa masuk, bagaimana dengan saya? Kenapa aku juga bisa masuk? Chou Feng sangat bingung. Ying Mingqiao dan Zisunyi dapat memasuki tempat itu sejak awal. Dengan demikian, masuk akal bagi mereka untuk dapat melewati penghalang. Namun, ini adalah pertama kalinya Chou Feng pernah ke tempat itu. Namun, dia juga mampu melewati penghalang. Ini benar-benar membingungkan. Tampaknya itu terkait dengan pusaran tangga menuju surga itu. Seperti yang aku harapkan. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah menemukan tanah suci klan elf, tetapi tidak dapat memasukinya. Jadi, bagaimana mungkin kalian semua bisa masuk dengan begitu mudah? Kata Chu Youyuan dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat itu, Chou Feng, Ying Mingqiao dan Zisunyi juga mengerti apa yang dimaksud Chu Youyuan dengan itu. Mereka bisa masuk ke tempat itu bukan karena formasi Chu Youyuan. Chu Youyuan sama sekali tidak berhasil menembus penghalang. Kalau tidak, dia tidak akan dihentikan oleh penghalang. Alasan mengapa Chou Feng, Ying Mingqiao dan Zisunyi bisa memasuki tanah suci klan elf adalah karena mereka bertiga spesial. Adapun kekhususan mereka, itu sangat mungkin karena pusaran tangga menuju surga. Pusaran itu mungkin telah menganugerahkan semacam kekuatan khusus yang tidak terdeteksi pada mereka. Karena kekuatan khusus itulah mereka bertiga bisa memasuki tanah suci klan elf. Haruskah kita mencoba beberapa metode lain? Kata Chou Feng. Tidak, lupakan saja. Selama bertahun-tahun, orang telah mencoba segala macam metode. Namun, mereka semua tidak dapat memasukinya. Tidak peduli berapa banyak aku mencoba, itu akan sia-sia pada akhirnya. Chou Feng, jangan khawatir tentang orang tua ini. Karena Anda sudah memasukkannya, pergi dan periksa tempat itu. Namun, ingatlah untuk menempatkan keselamatan di atas segalanya. Jika Anda menemukan sesuatu yang salah, segera keluar, kata Chu Youyuan. Oke. Senior, tolong tunggu sebentar. Junior ini akan keluar dengan cepat, kata Chou Feng. Setelah itu, Chou Feng,
Ying Mingqiao dan Zhisunyi mulai berkeliaran di sekitar jurang. Energi alami di jurang benar-benar melimpah. Pemandangan di sana juga sangat indah. Namun, itu tidak menyerupai tempat ras yang kuat pernah tinggal sebelumnya. Alasannya karena tidak ada tanda-tanda bangunan atau tempat tinggal sebelumnya dimanapun. Itu sama sekali tidak menyerupai tempat tinggal manusia sebelumnya, apalagi tempat ras yang sangat kuat seperti klan elf suci tinggal sebelumnya. Konon, energi alam di sana sangat melimpah. Bahkan Chu Feng kagum dengan betapa melimpahnya energi alam di sana. Sayangnya, untuk seseorang seperti Chu Feng, energi alam murni tidak lagi memberikan banyak bantuan dalam membuat kemajuan dalam kultivasinya. Bab 3046 Retak. Tanah suci klan elf adalah seperti yang dijelaskan oleh Ying Mingqiao dan Zhisunyi, dan memiliki semacam kekuatan pembatas yang khusus. Berada di dalamnya, seseorang tidak hanya tidak dapat terbang, tetapi kekuatannya juga akan sangat terbatas. Konon, Chu Feng, bagaimanapun, adalah dewa surgawi. Jadi, meski dia tidak bisa terbang, tubuhnya masih sangat kuat. Jadi, meskipun dia menghadapi jurang yang sangat dalam, Chu Feng mendarat di dasar jurang dengan lompatan belaka. Perasaan ini, saat mendarat di bawah, ekspresi Chu Feng berubah. Dia benar-benar memperhatikan beberapa perilaku abnormal dari harta karun di dalam cosmos sak miliknya. Chu Feng segera mengeluarkan gelang dari cosmos sak miliknya. Gelang yang dia keluarkan sangat lusuh. Itu hanya mirip dengan besi tua. Dibandingkan dengan gelang itu, pelindung pergelangan tangan tertinggi di tangan kanan Chu Feng yang menyerupai gelang tembaga terlihat jauh lebih indah. Konon, gelang lusuh itu memiliki nama yang sangat luar biasa. Itu disebut gelang alam misteri metamorfosis. Gelang alam misteri metamorfosis itu adalah sesuatu yang diperoleh Chu Feng di majelis lelang besar. Kabarnya, gelang alam misteri metamorfosis memiliki kekuatan yang menentang surga dan berisi misteri khusus. Jika seseorang memasuki gelang alam misteri metamorfosis, bahkan mereka yang memiliki bakat yang sangat kurang untuk kultivasi bela diri akan diberikan kultivasi bela diri dan diasuh menjadi kultivator yang kuat. Namun, itu hanyalah rumor. Paling tidak, gelang alam misteri metamorfosis di tangan Chu Feng sama sekali tidak memiliki kekuatan semacam itu. Konon, perubahan halus sedang terjadi pada gelang alam misteri metamorfosis pada saat itu. Melihat bahwa Chu Feng segera mengeluarkan gelang alam misteri metamorfosis dan mulai memeriksanya saat mendarat di dasar jurang, Nyonya Ratu bertanya dengan bingung, "Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melihat itu?" "Egi, sepertinya ada perubahan pada gelang alam misteri metamorfosisku." "Tidak, sepertinya tidak. Itu benar-benar terjadi," kata Chu Feng. "Mengubah? Perubahan seperti apa?" Nyonya Ratu bertanya. "Sulit untuk dijelaskan. Namun, tampaknya gelang alam misteri metamorfosis ini mampu membimbing saya," kata Chu Feng. "Membimbingmu?" Ekspresi Nyonya Ratu berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia kemudian bertanya, "Mungkinkah gelang alam misteri metamorfosis Anda terkait dengan klan elf suci?" "Saya tidak yakin tentang itu. Namun, saya merasa harus ada sesuatu yang menarik gelang alam misteri metamorfosis," kata Chu Feng. "Chu Feng, ada apa?" Pada saat itu, Ying Mingqiao dan Zhisunyi juga melompat turun dan tiba di samping Chu Feng. Keduanya tidak tahu tentang percakapan antara Chu Feng dan Nyonya Ratu. Mereka hanya bisa melihat Chu Feng memegang gelang lusuh di tangannya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Karena itu, mereka mengira ada yang salah dengan Chu Feng. "Senior, saya baik-baik saja. Hanya saja,
tempat ini mungkin tidak sesederhana yang kita harapkan. Yang terbaik bagi kalian berdua untuk tidak masuk jauh ke dalam jurang. Tetap di sini dan tunggu aku, kata Chu Feng. Chou Feng takut menghadapi bahaya dan tidak mampu melindungi Ying Mingqiao dan Zi Sunyi. Karena Ying Mingqiao dan Zi Sunyi adalah orang-orang yang berpengalaman, mereka memahami niat Chu Feng dan tidak ingin menjadi beban baginya. Jadi, mereka tidak mengatakan apa-apa dan tetap di sana, membiarkan Chu Feng bergerak maju sendiri. Melanjutkan, Chu Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bahkan energi alam tetap sama dan tidak berubah. Namun, gelang alam misteri metamorfosis di tangan Chu Feng terus berubah. Chu Feng merasa seolah-olah ada semacam hal yang memanggil gelang alam misteri metamorfosis. Selanjutnya, semakin dalam perjalanan Chu Feng, semakin dekat dia sampai pada hal yang memanggil gelang alam misteri metamorfosis. Mengikuti perubahan ke alam misteri metamorfosis bracelet seperti mengikuti penunjuk yang menyuruhnya untuk terus maju. Akhirnya, Chu Feng memasuki hutan terpencil. Sebenarnya, daripada menyebutnya jauh, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu agak menakutkan. Sebelum memasuki hutan, tidak terasa atau terlihat berbeda dari semua lokasi lain di tanah suci klan Elf. Itu sangat indah, karena semua tumbuhan di hutan itu sangat istimewa. Meskipun tanaman itu tidak mengeluarkan cahaya yang indah, penampilan luarnya sudah sangat menyenangkan untuk dilihat. Ini juga berlaku untuk pepohonan di dalam hutan. Namun, saat Chu Feng memasuki hutan, aura menakutkan segera menyerang akal sehatnya dan menelannya sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah dia tidak lagi berada di tanah suci klan Elf, dan malah memasuki tempat yang berbeda. Sensasi semacam ini membuat Chu Feng merasa sangat gelisah. Namun, Chu Feng tidak menyebutkan apapun kepada Nyonya Ratu. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menahan perasaan tidak nyaman, sensasi yang sedikit menyesakkan ini, sendirian. Alasannya karena Chu Feng tidak ingin Nyonya Ratu mengkhawatirkannya. Alasannya adalah karena Chu Feng, dengan temperamennya, bertekad untuk sampai ke dasar ini. Saat Chu Feng masuk lebih dalam ke hutan, bahkan pepohonan di hutan pun berubah. Pohon-pohon di hutan tumbuh semakin lebat dan tampak semakin menyeramkan. Sepintas, mereka menyerupai wajah iblis. Nyatanya, Chu Feng bahkan merasa seolah-olah ada mata yang memandangnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak Chu Feng mengamati, tidak peduli seberapa banyak dia merasakan sekelilingnya, dia tidak dapat mendeteksi jejak kehidupan. Tidak ada apa-apa di sekitarnya sama sekali. Melihat bahwa Chu Feng melihat sekeliling tanpa henti, dan bahkan tampak tegang, Nyonya Ratu tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya, "Chu Feng, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit tersesat." Namun, tidak ada yang serius, jelas Chu Feng. Dia khawatir Nyonya Ratu akan menolak untuk mengizinkannya melanjutkan perjalanan seandainya dia memberitahu dia tentang perasaan tidak nyaman, remeh, dan bahkan aneh yang dia alami di hutan itu. "Chu Feng, mengapa aku merasa tempat ini agak salah?" kata Nyonya Ratunya. "Apa yang salah tentang tempat ini?" "Ini sangat normal," kata Chu Feng. "Sulit untuk dijelaskan. Terlepas dari itu, aku merasa tempat ini sangat aneh. Namun, aku tidak dapat menjelaskan apa yang aneh tentangnya. Singkatnya, kamu harus berhati-hati." Sebelumnya, ratu ini merasa bahwa hilangnya klan Elf Suci pasti karena mereka telah memutuskan untuk pindah. Lagi pula, tidak ada jejak mereka pernah tinggal di tempat ini. Jadi,
Mereka pasti sengaja menghapus semua jejak keberadaan mereka di sini. Namun, saya sekarang tiba-tiba merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Singkatnya, Anda harus berhati-hati. Jika Anda merasa ada yang salah, Anda harus berhenti melanjutkan, berbalik dan segera pergi, Nyonya Ratu memperingatkan. Pada saat itu, Chu Feng tersentak dalam hatinya melihat betapa menakjubkannya ratu wanita itu. Meskipun dia hanya berbagi penglihatan dan pendengarannya, dan tidak dapat merasakan apa yang dia rasakan, kemampuan pengamatan Nyonya Ratu telah mengungkapkan kepadanya bahwa hutan itu berbahaya. Berbahaya, tempat itu secara alami berbahaya. Meskipun tidak mengeluarkan sensasi berbahaya yang sangat jelas, sensasi aneh yang ditimbulkannya telah memberi isyarat kepada Chu Feng betapa berbahayanya itu. Setelah itu, Chu Feng melanjutkan. Akhirnya, dia menemukan celah di permukaan hutan. Bab 3047, Transformasi Harta Karun. Retakan itu tampaknya tercipta melalui seseorang yang menusuk tanah dengan pedang besar. Ukuran retakannya tidak terlalu besar, panjangnya hanya 10 meter, dan lebarnya sekitar 2 meter. Namun, retakan itu sangat dalam tanpa dasar. Yang paling aneh, bahkan saat menggunakan mata langitnya, Chu Feng tidak dapat menentukan seberapa dalam retakan itu. Dia juga tidak bisa menentukan kemana celah itu mengarah. Tujuan retakan itu adalah tempat yang tidak diketahui. Namun, kebetulan kekuatan yang memanggil gelang alam misteri metamorfosis tidak lain berasal dari retakan itu. Jadi, meskipun retakan mengarah ke lokasi yang tidak diketahui, Chu Feng tidak punya pilihan selain masuk jika dia ingin memeriksanya. Woos! Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan tangannya. Segera, dia mengirimkan sinar kekuatan bela diri yang memasuki sekitar retakan. Chu Feng mencoba menggunakan kekuatannya untuk secara paksa membuka celah itu. Selama retakan bertambah besar, dia secara alami dapat melihat apa yang ada di retakan dengan lebih jelas. Sayangnya, serangan Chu Feng tidak berpengaruh pada celah tersebut. Aneh, mengapa tanah di sini sekeras ini? Bahkan dengan kekuatanmu, kamu sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun. Chu Feng, tempat ini jelas bukan tempat biasa. Jika kamu memasuki celah itu untuk memeriksa semuanya, kamu mungkin akan menemukan kejahatan. Kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan segala cara. Jika situasinya salah, segera pergi. Setelah mengetahui bahwa retakan di permukaan tanah itu luar biasa, Nyonya Ratu menjadi penasaran. Namun, Nyonya Ratu masih mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. Itu sebabnya dia mengingatkan Chu Feng untuk segera pergi jika situasinya salah. Pada saat itu, Chu Feng merasakan penderitaan pahit yang tak terucapkan. Dia sebenarnya ingin memberitahu Nyonya Ratu bahwa lingkungannya telah salah sejak lama. Namun, Chu Feng tidak bisa mengatakan itu padanya. Alasannya adalah karena dia ingin memasuki celah dan menyelidiki berbagai hal. Jika dia mengatakan padanya apa yang dia rasakan, dia pasti tidak akan membiarkan dia mengambil risiko seperti itu. Sejujurnya, berada di hutan seperti itu dan melihat celah di tanah, Chu Feng benar-benar merasa bahwa itu bukan celah, melainkan pintu masuk ke neraka. Apa yang menunggu Chu Feng sangat mungkin adalah setan, hantu, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Chu Feng tidak punya pilihan lain. Lagi pula, seperti yang mereka katakan, keuntungan hanya dapat ditemukan dalam bahaya. Selanjutnya, Chu Feng sangat yakin bahwa peluang dan bahaya hidup berdampingan. Dengan demikian, Chu Feng tidak ragu dan memasuki celah. Namun, Chu Feng tidak langsung melompat ke celah.
Alasannya karena dia benar-benar takut. Jika benar-benar ada jebakan di dalam, Chu Feng akan membuang nyawanya jika dia melompat ke dalamnya. Dengan demikian, Chu Feng perlahan-lahan turun dengan meraih ke dinding. Saat memasuki celah, Chu Feng tidak lagi bisa menggunakan mata surga dan teknik roh dunia lainnya. Tempat itu sepertinya mampu menghalangi semua kemampuan penginderaan. Chu Feng hanya bisa maju dengan mengandalkan penglihatannya sendiri. Sayangnya, bidang penglihatan Chu Feng sangat terbatas. Dia hanya bisa melihat kira-kira 30 meter jauhnya. Selanjutnya, setelah memasuki tempat itu, sensasi aneh itu semakin kuat. Berada di tempat itu, Chu Feng merasa seolah ada banyak mata yang mengawasinya. Lebih jauh lagi, perasaan semacam itu tumbuh semakin kuat. Namun, jelas tidak ada apa-apa di sekelilingnya sama sekali. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Dengan situasi seperti itu, dan dengan mata langitnya yang tidak efektif, Chu Feng sebenarnya juga merasa agak tidak pasti. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa menilai dari apa yang bisa dilihatnya dengan matanya. Namun, matanya hanya bisa melihat jarak pendek, dan perasaan diawasi sangat kuat. Secara bertahap, Chu Feng merasa bahwa ada banyak mata yang mengawasinya. Selanjutnya, semakin jauh dia mendaki, semakin besar retakannya. Retakan yang tampak lebarnya hanya 2 meter dan panjangnya sekitar 10 meter ketika dilihat dari luar, telah menjadi sangat lebar sehingga Chu Feng tidak lagi dapat melihat dinding yang berlawanan. Selain itu, karena sangat dalam, itu hanya menyerupai jurang yang sebenarnya. Tempat ini hanyalah sebuah jurang. Itu terlalu dalam, Nyonya Ratu terengah-engah. Egi, katakanlah, mengapa menurutmu klan elf suci dinamai klan elf suci? Mungkinkah itu terkait dengan jurang ini? Chu Feng bertanya. Sangat mungkin tempat ini adalah tempat klan elf suci benar-benar tinggal, kata Nyonya Ratunya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa merinding. Bahkan rambutnya mulai berdiri tegak. Tempat itu terasa seperti neraka. Jika klan elf suci berasal dari tempat seperti itu, mereka akan menjadi ras iblis atau ras binatang buas. Namun, menurut Chu Yuyuan, klan suci elf adalah ras yang sangat cantik dengan pria tampan dan wanita cantik. Tubuh mereka juga memancarkan temperamen khusus. Mereka secara bawaan mengeluarkan semacam udara abadi. Apa yang terlintas di benak Chu Feng setelah mendengar deskripsi itu adalah leluhur kuno. Namun, ras seperti elf era kuno ternyata berbeda dari ras iblis atau ras binatang buas. Lagi pula, penampilan mereka terlalu menyenangkan, dan mereka menyerupai makhluk dari dunia abadi. Dengan demikian, bagaimana mereka bisa ditempatkan bersama dengan monster atau iblis yang mengerikan? Konon, Chu Feng juga bertanya pada Chu Yuyuan tentang asal-usul klan elf suci. Alasannya adalah karena suci, dalam nama mereka mewakili berada jauh di bawah tanah. Ini adalah konsep yang benar-benar berlawanan dari peri langit atau elf yang turun dari langit. Sayangnya, klan elf suci sudah ada sejak lama. Dengan demikian, tidak ada yang tahu apa asal-usul klan suci elf. Bahkan pada saat klan elf suci menguasai alam atas Chiliocos besar, tanah suci klan elf adalah area terlarang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Selain itu, klan elf abis tidak akan pernah membawa tamu mereka ke tanah suci klan elf. Jadi, praktis tidak ada yang memasuki wilayah klan suci elf. Paling-paling, mereka akan menghargai pemandangan indah tanah suci klan elf dan merasakan energi alami yang kuat yang dipancarkan oleh tanah suci klan elf dari luar. Tepatnya apa itu klan elf suci?
Mungkinkah mereka benar-benar ras yang merangkak keluar dari jurang yang dalam ini? Chu Feng tumbuh semakin gelisah. Rambutnya yang berdiri tegak tidak bisa tenang. Bagaimanapun, Chu Feng telah melihat beberapa makhluk yang datang dari bawah tanah. Misalnya, ada kaisar magma yang hampir menghancurkan seluruh alam bawah bela diri leluhur. Dia juga adalah eksistensi yang datang dari bawah tanah. Ada juga binatang ganas era kuno yang disegel jauh di bawah tanah. Mereka juga makhluk pembunuh dan berdarah dingin. Dengan demikian, kesan yang dimiliki Chu Feng terhadap keberadaan dari bawah tanah tidak baik sama sekali. Berdengung. Tepat pada saat itu, Chu Feng merasakan alam misteri metamorfosis bracelet di tangannya mulai bergetar hebat. Setelah itu, Chu Feng bisa merasakan banyak helai kekuatan aneh yang mengalir keluar dari bawah tanah. Mereka diserap oleh alam misteri metamorfosis bracelet. Egi, gelang alam misteri metamorfosis milikku ini sedang berubah. Apakah kamu melihat itu? Ada semacam kekuatan di sini yang bisa diserapnya. Saya merasa gelang alam misteri metamorfosis saya tampaknya terbangun. Chu Feng sangat gembira. Bahkan kegugupan dan kegelisahan yang dia rasakan sebelumnya menghilang begitu saja. Bab 3048 Ketakutan. Memegang gelang alam misteri metamorfosis di tangannya, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di dalamnya. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya harta gelang alam misteri metamorfosis itu. Itu adalah harta yang paling berharga, harta yang menantang surga yang mampu mengubah sekelompok orang yang sangat kurang bakat untuk budidaya bela diri menjadi sekelompok ahli budidaya. Itu jauh lebih berharga daripada pelindung pergelangan tangan tertinggi di pergelangan tangan kanan Chu Feng. Itu benar-benar harta yang mampu melahirkan perang berdarah di dunia kultivasi bela diri. Chu Feng sangat gembira. Lagi pula, jika gelang alam misteri metamorfosis bisa mendapatkan kembali kekuatannya, itu akan menjadi hal yang benar-benar menggembirakan bagi Chu Feng. Sayangnya, tampaknya kekuatan di dalam jurang itu terbatas. Paling tidak, kekuatan di dalam jurang di lokasi Chu Feng saat ini terbatas. Jadi, jika Chu Feng ingin gelang alam misteri metamorfosisnya terus menyerap lebih banyak kekuatan jurang, dia harus terus turun. Benar saja, saat Chu Feng turun, gelang alam misteri metamorfosis mulai bergetar lagi. Selain itu, getarannya kali ini jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali. Ini berarti bahwa saat Chu Feng melanjutkan lebih dalam ke jurang, intensitas kekuatan di dalam jurang juga meningkat. Chu Feng mulai mempercepat penurunannya. Alasannya adalah karena kekuatan yang diserap oleh gelang alam misteri metamorfosis semakin terkonsentrasi semakin jauh ke bawah. Pada gilirannya, gelang alam misteri metamorfosis akan terbangun lebih cepat. Suci! Apa itu? Namun, setelah turun sangat jauh ke dalam jurang, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan bahwa ada mayat mengambang di dekatnya. Mayat itu mengambang di udara begitu saja. Mayat itu mengenakan pakaian yang sangat megah. Namun, tubuhnya telah berubah menjadi tulang. Untuk pembudidaya bela diri yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, tulang mereka akan menjadi harta bahkan dalam kematian. Tulang mereka akan memancarkan kecemerlangan samar. Namun, tumpukan tulang itu benar-benar redup dan tidak bercahaya. Chu Feng telah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya. Hanya ada satu alasan mengapa setumpuk tulang akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Artinya, energi sumbernya telah disempurnakan, disedot hingga kering oleh seseorang. Yang mengatakan, apa yang menakutkan tentang tumpukan tulang itu pasti bukan fakta bahwa energi sumbernya telah tersedot hingga kering. Tumpukan tulang tidak lengkap.
itu tidak memiliki lengan dan kaki. Selain itu, terlihat bekas goresan pada sisa-sisa tulang yang mengambang di udara. Ini berarti pemilik tumpukan tulang itu telah disiksa sampai mati. Untuk menemukan mayat seperti itu di tempat yang menakutkan, bagaimana mungkin Chu Feng tidak takut? Apakah itu elf suci? Nyonya ratunya juga memperhatikan mayat itu. Saya tidak tahu, kata Chu Feng. Chu Feng, jangan terus ke bawah. Tempat ini sangat mencurigakan, kata Nyonya Ratu. Biarkan aku melanjutkan sedikit lebih lama. Saya tidak ingin melakukan perjalanan ke sini dengan sia-sia. Pada saat itu, gelang alam misteri metamorfosis Chu Feng telah berhenti menyerap kekuatan jurang. Jika Chu Feng ingin gelang alam misteri metamorfosis terus menyerap kekuatan, dia harus turun lebih jauh. Dengan demikian, Chu Feng melanjutkan keturunannya. Namun, saat Chu Feng turun lebih jauh, dia melihat semakin banyak mayat. Awalnya, Chu Feng hanya bisa melihat satu mayat. Namun, bidang pandang Chu Feng sekarang dipenuhi dengan sisa-sisa kerangka. Jumlah mereka sangat banyak sehingga orang tidak dapat menentukan berapa banyak mayat yang ada. Selanjutnya, mayat-mayat itu semuanya mengenakan pakaian yang sama. Selain itu, beberapa mayat memiliki plat judul di atasnya. Di plat judul itu ada kata-kata, Klan Suci Elf. Plat judul mereka memverifikasi identitas mereka ke Chu Feng. Semua sisa-sisa kerangka itu milik elf suci. Chu Feng tidak dapat memahami mengapa mereka akan mengambang di tengah jurang setelah kematian. Namun, itu tidak penting. Yang paling ingin diketahui Chu Feng adalah bagaimana mereka mati dan siapa yang membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka adalah klan yang sangat kuat yang bahkan ditakuti oleh alam Master Starfield. Tepatnya makhluk seperti apa yang mampu membantai ras yang begitu kuat? Selain itu, mereka melakukannya dengan menggunakan metode yang kejam. Ternyata, menghilangnya klan elf suci dalam semalam dari alam atas Chiliocos besar bukan karena mereka meninggalkan alam atas Chiliocos besar. Sebaliknya, mereka benar-benar dibantai oleh seseorang. Tepatnya siapa yang mereka provokasi? Seberapa besar kebencian bagi musuh mereka untuk membunuh mereka dengan begitu kejam? Nyonya Ratu bertanya. Dentang, dentang. Tepat pada saat itu, Chu Feng samar-samar bisa mendengar suara rantai dari jurang yang dalam. Chu Feng, kenapa aku mendengar suara rantai? Nyonya Ratu bertanya. Aku juga mendengarnya. Itu datang dari dasar jurang, kata Chu Feng. Tepat setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kekuatan isap yang tak terbatas muncul dari dasar jurang. Kekuatan hisap itu begitu kuat sehingga semua sisa kerangka di bidang pandang Chu Feng tersedot ke dasar jurang. Bahkan Chu Feng merasa seolah-olah dia akan kehilangan cengkeramannya di dinding. Chu Feng, ini aneh, cepat, kamu harus meninggalkan tempat ini. Ada sesuatu di dasar jurang ini. Saya dapat mengatakan bahwa hal itu pasti bukan sesuatu yang baik. Cepat, lari! Bahkan Nyonya Ratu, yang tidak pernah takut pada apapun, sekarang berteriak kepada Chu Feng dengan gugup. Dia jelas tidak bisa merasakan apapun. Namun, dia mengatakan bahwa dia dapat mengetahui ada sesuatu yang berbahaya di bagian bawah. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, intuisi. Itu adalah intuisi Nyonya Ratu sebagai Asura Wild Spirit. Sementara Nyonya Ratu telah membuat penilaian tentang betapa berbahayanya tempat itu berdasarkan intuisinya, Chu Feng merasakan aura yang menakutkan itu. Setelah kekuatan isap itu muncul, Chu Feng merasakan aura yang sangat berbahaya menyelimuti dirinya. Diselimuti oleh aura itu,
Chu Feng tidak lagi merasa seolah-olah berada di neraka. Sebaliknya, dia benar-benar berada di neraka. Bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin Chu Feng berani terus ragu? Dia segera melepaskan kekuatan penuhnya dan mulai memanjat tembok dengan cepat. Untungnya, meskipun daya isapnya sangat kuat, itu tidak dapat menyeret Chu Feng ke dalam jurang. Selanjutnya, saat Chu Feng terus naik ke atas, daya isap mulai semakin lemah. Pada akhirnya, Chu Feng berhasil keluar dari jurang. Pada saat itu, Chu Feng meneteskan keringat. Dia memperhatikan bahwa bahkan kakinya menggigil. Sangat jarang Chu Feng takut sampai pada tingkat seperti itu. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Chu Feng berbalik dan menemukan bahwa celah itu masih terlihat sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, sekarang dia berada di permukaan. Chu Feng tidak lagi bisa mendengar rantai itu. Dia juga tidak bisa merasakan aura fatal itu. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, Chu Feng tahu bahwa bahaya di celah itu benar-benar nyata. Pasti ada semacam keberadaan yang menakutkan di dasar jurang ini. Chu Feng, cepat, kita harus keluar dari tempat ini, desak Nyonya Ratu. Chu Feng mengangguk. Kemudian, Chu Feng mulai berlari menuju lokasi di mana Ying Chao dan Zi Sunyi berada dengan kecepatan tercepatnya. Setelah menemukan Ying Chao dan Zi Sunyi, Chu Feng segera membawa mereka keluar dari jurang tanpa menjelaskan apapun. Chu Feng ingin segera menemukan Chu Yuan dan menjelaskan apa yang terjadi di tanah suci klan elf kepadanya. Apa itu? Namun, tepat setelah Chu Feng meninggalkan jurang, dia terkejut menemukan bahwa dataran di luar tanah suci klan elf telah berubah. Bab 3049 Bencana Sejati. Yang berubah bukanlah datarannya. Sebaliknya, itu adalah langit di atas dataran. Pusaran besar telah muncul di langit biru, di atas awan putih. Pusaran itu sangat besar sehingga benar-benar menutupi separuh langit, membuatnya mustahil untuk tidak menyadarinya. Lebih jauh lagi, pusaran itu sangat aneh, itu sebenarnya hitam pekat. Saat pusaran berputar, ruang di sekitarnya terdistorsi. Pusaran hitam pekat itu sepertinya mampu menelan segalanya. Sekilas, itu sangat menakutkan. Chu Feng, kamu sudah keluar. Bagaimana? Apakah Anda membuat penemuan di dalam? Chu Yuan memperhatikan kembalinya Chu Feng, Ying Chao dan Zi Sunyi. Tuan Yuan, saya telah membuat penemuan besar, kata Chu Feng. Penemuan macam apa? Chu Yuan bertanya. Klan elf suci benar-benar dibantai, kata Chu Feng. Mereka dibantai. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Yuan berubah. Itu benar. Saya melihat sisa-sisa mereka. Mereka mati dengan mengenaskan. Mereka disiksa sampai mati. Namun, yang paling penting adalah ada semacam makhluk menakutkan di kedalaman tanah suci klan elf. Saya tidak yakin apakah makhluk menakutkan itu adalah penjahat di balik pembantaian klan elf suci. Namun, saya yakin makhluk menakutkan itu memancarkan aura era kuno. Sangat mungkin benda itu menjadi eksistensi dari era kuno, kata Chu Feng. Sebenarnya ada hal seperti itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Yuan mengerutkan kening dan mulai merenung. Tuanku, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Saya tidak yakin apakah benda itu akan mengejar kita, kata Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tanah suci klan elf telah ada sejak lama. Jika memang ada keberadaan yang menakutkan dari era kuno di dalam,
itu pasti sudah keluar dan membantai orang-orang dari alam atas Chiliochos besar jika mereka menginginkannya. Tidak ada alasan untuk menunggu sampai sekarang. Dengan kata lain, jika itu benar-benar memiliki kekuatan untuk membantai klan elf suci, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Bahkan jika kita melarikan diri sekarang, kita tidak akan bisa melarikan diri, kata Chu Yuan. Mendengar kata-kata Chu Yuan, Chu Feng merasa itu sangat masuk akal. Jika makhluk di dasar jurang benar-benar pelaku di balik pembantaian klan elf suci, benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya jika ingin melakukan pembantaian seperti itu lagi. Kecuali itu juga tidak berdaya saat ini. Dengan kata lain, bahkan jika ingin melakukan pembantaian, itu tidak akan bisa. Setelah semua itu terjebak. Kalau tidak, mengapa ada suara rantai? Hanya, siapa yang bisa menyegel makhluk sekuat itu? Hati Chu Feng dipenuhi dengan pertanyaan. Tuanku, kalau begitu, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, Chu Feng menunjuk ke pusaran hitam besar di langit di atas. Itu kemungkinan merupakan malapetaka bagi alam atas Chiliochos besar kita. Kerutan Chu Yuan semakin dalam saat dia melihat ke langit. Bencana. Tuanku, sebenarnya apa yang terjadi? Chu Feng semakin khawatir. Untuk Chu Yuan untuk menggambarkan pusaran hitam gelap itu sebagai malapetaka, mengungkapkan betapa berbahayanya pusaran itu. Pusaran itu disebut gerbang alam atas, kata Chu Yuan. Gerbang alam atas? Ini adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar hal seperti itu. Gerbang alam atas adalah gerbang raksasa yang menghubungkan berbagai alam atas. Dilaporkan, selama era kuno, setiap alam atas di medan bintang bela diri leluhur memiliki beberapa gerbang alam atas, dengan masing-masing terhubung ke alam atas yang berbeda. Pada saat itu, hampir semua alam atas di medan bintang bela diri leluhur saling berhubungan. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gerbang alam atas ditutup. Sama seperti era kuno, penutupan gerbang alam atas merupakan teka-teki bagi kami. Konon, kadang-kadang, gerbang alam atas akan terbuka lagi. Selanjutnya, setiap kali gerbang alam atas dibuka, itu tidak akan pernah hilang lagi, kata Chu Yuan. Dengan kata lain, itu adalah gerbang menuju alam atas lainnya. Chu Feng bertanya. Itu benar, Chu Yuan mengangguk. Kalau begitu, mengapa kamu mengatakan bahwa itu adalah malapetaka? Chu Feng bertanya. Setelah era kuno, gerbang alam atas jarang dibuka di medan bintang bela diri leluhur. Namun, selama gerbang alam atas dibuka, itu akan menghubungkan dua alam atas. Namun, satu dunia hanya bisa mentolerir satu tuan. Itu akan menjadi satu hal jika sisi lain dari gerbang ini adalah alam atas yang lebih rendah dari alam atas Chiliochos besar kita. Namun, jika itu adalah alam atas yang lebih kuat dari alam atas Chiliochos besar kita, maka status klan surgawi Chu kita sebagai penguasa alam atas besar Chiliochos mungkin berpindah tangan, kata Chu Yuan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Chu Feng juga mulai mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun Chu Feng tidak menyukai sebagian besar orang dari klan surgawi Chu, tetap saja klan surgawi Chu adalah klannya, keluarganya. Itu juga klan ayah dan kakeknya, keluarga mereka. Klan surgawi Chu hanya dapat mencapai pencapaian mereka saat ini berkat leluhur tua mereka, Chu Yetianhong. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada klan surgawi Chu, itu pasti bukan sesuatu yang ingin dilihat Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng sangat yakin bahwa itu juga bukan sesuatu yang ingin dilihat ayah dan kakeknya. Tapi, apakah penguasa medan bintang bela diri leluhur akan mengabaikan ini?
Apakah mereka benar-benar akan menutup mata dan membiarkan dua alam atas saling bertarung sampai mati? Chou Feng bertanya. Chou Feng merasa bahwa, sebagai penguasa dari seluruh Starfield, yang disebut alam Master Starfield harus bertanggung jawab atas kedamaian leluhur Marshal Starfield. Mereka seharusnya tidak membiarkan leluhur Marshal Starfield memasuki masa-masa sulit di mana alam atas dapat berkampanye melawan alam atas lainnya. Di permukaan, mereka akan menyibukkan diri dengan hal semacam ini. Namun, mereka benar-benar akan menutup mata dan tidak benar-benar melakukan apa-apa. Jangan lupa bahwa pertempuran adalah sifat dari pembudidaya bela diri. Jika pembudidaya tidak bertarung dan dunia menjadi damai, berapa banyak orang yang mau mengejar kekuatan? Kata Chu Yuan. Mendengar kata-kata itu, Chou Feng mengangguk. Dia tidak dapat membantah kata-kata itu. Tuanku, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Chou Feng bertanya. Kita hanya bisa berharap penguasa di sisi lain gerbang alam atas ini lebih lemah dari alam atas Chiliocos besar kita. Kalau tidak, pertempuran ini kemungkinan besar tidak terhindarkan, kata Chu Yuan. Haruskah kita pasrah pada takdir? Chou Feng sangat tidak suka menyerahkan sesuatu pada takdir. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam situasi seperti itu. Untuk gerbang alam atas yang tiba-tiba muncul hanyalah kehendak surga. Dengan demikian, mereka hanya bisa pasrah pada takdir, apakah gerbang alam atas akan membawa keberuntungan atau kemalangan. Dengan situasi seperti itu, Chou Feng dan Chu Yuan hanya bisa menatap gerbang alam atas di depan mereka. Mereka tidak memiliki harapan besar bahwa gerbang alam atas akan membawa kabar baik setelah dibuka. Mereka hanya berharap itu tidak membawa kabar buruk. Chou Feng, jangan terlalu khawatir tentang ini. Bagaimana jika sisi lain dari gerbang alam atas adalah alam atas yang lebih lemah dari alam atas Chiliocos besar Anda? Jika itu masalahnya, bukankah wilayah klan surgawi Chu Anda akan bertambah besar? Nyonya Ratunya menghibur Chou Feng. Dia bisa mengatakan bahwa Chou Feng khawatir tentang keselamatan klan surgawi Chu. Itu juga mungkin. Semoga saja begitu, kata Chou Feng. Berdengung. Tepat pada saat itu, wilayah tengah pusaran hitam gelap itu mulai berubah. Itu tidak lagi gelap gulita. Sebuah cahaya muncul dari tempat itu. Pada saat itu, mata Chou Feng dan Chu Yuan menjadi sangat tajam. Mereka tahu bahwa gerbang alam atas akan terbuka sepenuhnya. Mereka juga tahu bahwa mereka akan segera mengetahui alam atas mana yang terletak di sisi lain gerbang alam atas. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.